Bang, lagi ngapain? Gue lagi baca buku. Emang buku apaan, Bang? Serius banget dari tadi bacanya. Kalau dari judulnya sih Sadar Kaya. Nah, ini pembahasannya lebih ke prosperity consciousness. Tahu nggak tuh apa artinya tuh? Prosperity consciousness. Ya ini nih, sadar kaya nih. Seru bukunya nih. Emang di situ apa sih yang diceritain, Bang? Sampai lu enak banget bacanya dari tadi lagi. Seru banget ya. Kepo juga lo ya rupanya. Udah, gue kasih tahu nih sedikit. Jadi nih, penulis pernah ikut seminar di Australia. Seminar itu pertemuannya cuma 3 hari doang. Dan di seminar itu tuh diajarin gini. Tahu nggak bayarnya berapa tuh seminar? 30 juta bayarnya. Cuman waktu 3 hari. Nah, terus di sini diceritain lagi nih. Pada saat seminar itu tuh ditanya sama coachnya. Kamu, apa yang kamu pikirkan tentang Lamborghini, Bugatti, Porsche? Jadi si penulis ini bilang, ini mobil-mobil orang tajir melintir nih, gitu. Kemudian si coach tadi bilang, kamu itu punya pemikiran belum sadar akan kekayaan, gitu. Kemudian ditanya lagi nih, si coach tadi pindah ke teman lainnya. Ditanya, apa yang kamu pikirkan tentang Porsche, Mercedes-Benz, Lamborghini, Ferrari? Nah, temannya bilang, it's my car. Itu mobil saya. Jadi apa kata coachnya? Coachnya bilang, inilah orang dengan kesadaran kaya. Prosperity consciousness. Nah, jadi dan coachnya tadi bilang juga, Anda datang ke training ini, katanya, kalau Anda masih menyimpan pemikiran tentang itu mobil orang kaya, itu punya orang tajir melintir, tetapi Anda tidak mengubah pemikiran Anda bahwasanya itu tuh bisa dimilikin gitu. Nah, jadi ketika Anda belum bisa merubah itu Anda bakal rugi datang ke seminar ini. Seminar ini tuh hanya dilaksanakan 3 hari 2 malam. Nah, kemudian dia mikir lagi, si penulis nih, inti dari seminar tadi itu ya ini, merubah merubah pemikiran. Jadi dikatakan prosperity consciousness, jadi berpikiran itu sadar akan kekayaan gitu. Seru ya buku ini. Jadi kalau saya ngambil kesimpulan sih gini nih, mudahnya itu kita tuh bisa merubah hidup kita dengan cara merubah mindset kita, pemikiran kita. Ya, kalau gue sih pernah dengar ya dari ustadz gitu, dia bilang gini nih, Allah itu berdasarkan prasangka hambanya. Lu kan lebih tahu tentang itu, lu baca Quran terus ya kan, lu pasti tahu tuh, lu dengar dari ustadz juga pasti ya kan, lu pasti tahu tuh dengan begitu. Jadi sepertinya tuh menjadi tolak pikirnya dari seminar yang 30 juta itu. Nah, gimana menurut lu nih? Iya ya bang, jadi seminar itu tuh mahal banget itu, 30 juta cuman 2 malam 3 hari, dan cuman dengerin tuh coach ngobrol gitu ya, untuk ngerubah pemikiran. Emang sih di dalam Al-Quran kan Allah udah ngabarin juga ya, bahwa emang Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi ketika hambanya itu mengatakan
Allah itu baik, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, emang akan terjadi itu sih bang. Dan ketika seorang itu mendapatkan seperti gini nih bang, dia kena masalah nih ya, dia kena masalah, dia berlarut-larut dalam masalah, dia tidak positif kepada Allah, dan itu akan terjadi sih bang. Banyak sih kisah-kisah juga yang gue udah baca bang. Jadi kalau dari buku yang baca tadi, enak banget ya kalau buat kayak cuman ngerubah mindset ya. Apa iya ya? Jadi ragu sih bang. Terus kapan kira-kira nih abang kayaknya nih? Ya kalau gua mah kan baca buku juga tujuannya sebenarnya sih bukan buat langsung kayak gitu sih, enggak. Tapi kan kita tuh bisa dapat kekayaan intelektual gitu, dapat kekayaan pengetahuan dari berbagai buku yang kita udah baca gitu kan. Jadi kan setiap penulis itu kan beda gaya bahasa, beda pembahasan, meskipun ya mirip-mirip gitu kan. Seperti di buku ini nih, buku Rich dari Ustadz Umar Meta, dia punya gaya bahasa tuh yang berbeda dari buku ini, dan caranya juga untuk kayak itu ada resep-resep yang lain. Ini kan Rich juga nih, kaya juga sih. Jadi gue akhir-akhir ini sukanya baca buku yang seperti ini sih, untuk memotivasi gue nih di bisnis HNI. Mudah-mudahan nih bisa kebuka nih pelan-pelan, mindset gue bisa berubah, bahwasanya memang ternyata sih simpel banget ya. Tentu kalau untuk waktu kayaknya sih gue nggak tahu, itu urusannya Allah dah. Yang penting gue bisa ngubah diri gue dulu, ngubah diri, kemudian ya jadi kayak lu gitu, pelan-pelan deketin yang punya rezeki gitu, kemudian melas-melas deh sama Allah Ta'ala. Gue malas melas lagi sama manusia, banyak kecewanya. Nah sama Allah tuh enak kayaknya melas-melas ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan gue bisa terus baca buku yang lebih banyak lagi nih. Iya deh bang, makasih bang ya, kita udah berbagi nih. Gue doain nih, mudah-mudahan lo bisa kayak orang-orang yang soleh tuh zaman dulu ya, seperti sahabat-sahabat Rasul yang tajir melintir, kemudian dekat sama Tuhannya. Lanjutin bang, tapi ingat bang, bentar lagi nih sholat zuhur, jadi abang harus siap-siap juga nih. Oke. Amin. Ya, kalau untuk hasilnya sih saya tetap serahkan juga sama Allah Ta'ala sih. Itu kan haknya Allah untuk membuat si hamba itu jadi kaya ataupun miskinnya. Ya kita kan cuma bisa usaha. Ya udah, lu siap-siap sana di azan biar dapat pahala lebih banyak. Manggilin orang azannya kan. Insya Allah nih bentar lagi gue selesai juga.